Tiara, aku baru aja mimpi buruk, Ra. Aku ingat terakhir pertemuan kita. Tapi setelah itu semuanya jadi gelap. Dan ketika aku bangun, tiba-tiba aku sudah ada di sini. Hampir 2 tahun, Ra. Aku sudah kehilangan waktu bersama kamu. Dan Tiara, sekarang aku kangen banget sama kamu. Dengan hati yang tak menyakiti. Tiara. Sayang, kamu gak usah mikirin Tiara dulu ya. Kita fokus dulu sama penyembuhan kamu biar cepat pulih. Kan mau fisioterapi juga. Ma, Radit mau ketemu Tiara, Ma. Kuat banget sih pengaruhnya Tiara ke Radit. Sampai-sampai Radit nggak bisa melepaskan pikirannya sedikit pun dari Tiara. Nanti ya kita bahas itu. Yang penting sekarang kamu istirahat dulu. Kamu bobo dulu aja ya. Udah, gak usah pikirin yang lain-lain. Oke. Semoga kamu tidak membawa Tiara dalam tidur kamu, Radit. Karena itu hanya akan membawa mimpi buruk untuk kamu. Terima kasih atas pengertian kamu ya. Kamu sudah berbaik hati dan sabar untuk bisa menjaga perasaan Radit saat ini. Thank you so much. Iya Pak, sama-sama. Gimana pun juga kesehatan Radit itu adalah tanggung jawab Rangga. Dan Rangga sendiri juga mau secepatnya Radit bisa sembuh dan sehat seperti biasa. Papa tahu banget bagaimana perasaan kamu saat ini, Kak. Pasti campur aduk. Antara kamu bahagia, tapi kamu juga tetap harus jaga pikiran Radit supaya dia nggak berpikir macam-macam. Enggak. Tapi pelan-pelan kamu harus kasih tahu Radit juga masalah ini. Karena nggak selamanya kenyataan ini bisa kita simpan, kan? Iya Pak. Rangga sudah memikirkan masalah ini jauh-jauh hari. Dan menurut Rangga, sekarang ini waktunya masih belum tepat Pak. Karena gimana pun juga kita harus tetap fokus sama kesembuhan Radit. Dan kita harus cari waktu yang benar-benar tepat untuk bisa kasih tahu ini semua. Iya. Pak, Kak, itu tuh Kak Radit ngeyel terus. Masa dia minta HP aku terus sih buat telepon Tiara? Mama juga kayaknya lama-lama kesel deh. Tiara ditanyain terus sama Kak Radit.
Siang tadi Rangga nelpon. Sebenarnya pengen ngomong apa ya? Nggak mungkin kalau cuman mau nanyain kabar aku sama Arka aja di sini. Pasti Rangga mau cerita soal Radit deh. Tapi mungkin gak jadi karena diawasin sama Mama. Coba deh aku telepon dia. Baru ditinggal bentar sama Tiara dan juga Arka, aku udah gak bisa tidur kayak gini. Rasanya kangen banget sama mereka. Kangen sama celotehan Arka sebelum tidur. Halo Tiara. Gimana kalian di sana? Terus Arka bisa tidur nggak di rumah ibu? Arka udah tidur kok. Tuh, ya tidur nyenyak. Arka udah tidur nyenyak. Tadi sempet rewel sih. Mungkin kayaknya dia udah kebiasaan tidur sama kakaknya deh. Syukurlah kalau gitu. Kamu baik-baik aja kan di sana? Nggak ada aku sama Arka? Sebenarnya agak rewel sih karena kangen banget. Mungkin kalau aku bayi, aku udah nangis. Ada-ada aja kamu. Ya sama aku juga lagi. Aku kebiasaan tidur bertiga, sekarang cuma berdua, jadi susah tidur deh. Oh. Itu artinya kamu kangen ya sama aku. Aku pergi dulu ya, sayang. Tiara. Tiara, aku baru aja mimpi buruk, Ra. Aku ingat terakhir pertemuan kita. Tapi setelah itu semuanya jadi gelap. Dan ketika aku bangun, tiba-tiba aku sudah ada di sini. Hampir 2 tahun, Ra. Aku sudah kehilangan waktu bersama kamu. Dan Tiara, sekarang aku kangen banget sama kamu. Aku kangen, sayang. Yaudah kamu cepet tidur, istirahat ya. Dan titip cium aku untuk Arka. Aduh, anak papa yang satu ini. Gemes banget.
Ya udah selamat tidur ya Arka sayang. Muah. Iya, papa juga tidur nyenyak ya. Ya udah. Kamu juga istirahat. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu mikirin apa yang ada di rumah ini. Udah pokoknya kamu tenang aja karena semuanya pasti akan beres. Oke? Selamat tidur juga ya enggak? Kamu nggak perlu kok mikirin kami. Aku sama Arka baik-baik aja di sini. Iya. Yaudah ya. Bye-bye. Bye. Aku bahagia banget. Dan aku seneng banget. Bisa lihat Radit sadar dari koma. Aku nggak tahu nggak setelah hari ini gimana caranya aku menghadapi Radit. Aduh, tapi mau sampai kapan ya? Sampai kapan kita menyembunyikan pernikahan kita berdua? Aku nggak mau nyakitin perasaan kamu nggak. Kamu itu suami aku. Seharusnya aku bisa menjaga perasaan kamu. Tapi Tiara, aku sebenarnya penasaran sih. Apa kamu masih mencintai Radit? Seperti dulu kamu mencintai dia. Entahlah nggak. Aku nggak ngerti sama perasaan aku sendiri. Aku emang istri kamu. Tapi apa aku seutuhnya buat kamu? Aku bener-bener bingung nggak. Bagaimana soal Arka? Kita harus secepatnya ngasih tahu tentang pernikahan kita. Dan Arka sendiri harus tahu siapa ayah kandungnya dia yang sebenarnya. Radit berhak tahu kalau Arka itu adalah anaknya. Kita harus gimana? Enggak? Tapi kamu tenang aja ya. Yakin kita pasti bisa ngelewatin ini semua. Aku yakin itu. Aku percaya sama kamu nggak. Cuman kamu tempat aku bersandar. Pagi bro. Enggak. Berangkat kantor ya? Iya. Hari ini gue mau ke kantor, tapi gue sengaja mampir ke sini. Gue mau pastiin kondisi lo. Gimana? Ada perkembangan apa? Ya, badan gue masih kaku-kaku sih, tapi udah mendingan. Ya mudah-mudahan besok-besok udah lebih baik lagi. Amin, mudah-mudahan. Oh, enggak. Tiara gimana? Udah bisa dihubungin belum? Enggak. Kamu nggak perlu hubungin Tiara sekarang ya. Radit sayang, kamu nggak usah ketemu sama Tiara dulu. Tiara itu kan punya kesibukan lain. Takutnya nanti dia keganggu dengan kabar kamu yang tiba-tiba sadar dari koma. Kasian kan? Mendingan kita fokus ke penyembuhan kamu dulu ya. Tapi justru kalau ada Tiara itu bisa jadi penyemangat Radit. Radit yakin Radit makin cepat sembuh. Terus mama ini kamu anggap apa? Bukan penyemangat kamu.
Bukannya gitu, Ma. Radit cuma... Kamu kenapa, Dit? Ada apa, Ma? Tiara, Pak. Dit, Radit. kamu nggak usah paksain diri dulu. Kamu belum kuat untuk bangun loh. Iya, Dit. Nanti kalau kamu sudah kuat duduk, kamu pasti bisa duduk ya. Ma, Radit bukannya harus fisioterapi ya? Iya, kita pasti pergi fisioterapi kok, ya. Radit cuma mau fisioterapi kalau sama Tiara. Kalau nggak sama Tiara, Radit nggak mau.